Nah, pemateri kedua yaitu Bapak Abdul Nasir SPDI yang akan membahas tentang aplikasi iPusnas. Bapak Abdul Nasir atau biasa dipanggil dengan Bapak Nasir, mungkin Bapak, Ibu, dan Sobat Perpustakaan UINSA yang lain sudah banyak ya yang kenal dengan Pak Nasir ini. Pak Nasir merupakan pustakawan muda dengan golongan 3C di Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Beliau menempuh pendidikan S1 Pendidikan Agama Islam di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Nah, beliau saat ini di bagian yaitu pengelola repositori. Langsung saja kita simak pemaparan dari beliau mengenai tips baca dan pinjam buku online. Dan kita akan mengupas lebih dalam mengenai iPusnas. Apa itu iPusnas dan bagaimana cara mengakses iPusnas? Marilah kita simak pemaparan dari Bapak Abdul Nasir SPDI. Kepada Bapak Abdul Nasir SPDI kami persilahkan. Terima kasih Bu Amira atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya lagi, dengan Bapak Nasir ya. Salam kenal juga bagi mahasiswa-mahasiswi yang masih statusnya masih baru, apalagi belum pernah masuk di kampus dan berkenalan dengan ruangan-ruangan yang ada di perpustakaan. Tak lupa kami hormati Ibu Kepala Dr. Ima Suraya MPD, Kepala Perpustakaan, dan rekan-rekan pustakawan semua, juga Bapak Ibu dosen dan sahabat-sahabat mahasiswa UINSA yang saya cintai. Perkenalkan, di sini di sesi yang sebelumnya kami sudah mengenalkan perpustakaan digital milik UINSA, yaitu UINSA e-library ya, perpustakaan digital. Yang kali ini season 10 ini juga disampaikan oleh Ibu Samida tadi. Nah, sebagai tambahan untuk koleksi referensi ya, untuk menunjang semua kegiatan akademik, kita bantu memperkenalkan dengan aplikasi baru. Aplikasi ini miliknya Perpustakaan Nasional. Kebetulan Perpustakaan UINSA ada kerjasama dengan Perpustakaan Nasional RI ya. Jadi yang jelas kita berada di naungan Perpustakaan Nasional. Apapun yang ada di perpustakaan kita juga mengacu kegiatan-kegiatan, fasilitas-fasilitas pemenuhan yang harus ada di sekitar pelayanan perpustakaan. Nah, aplikasi yang kami maksud adalah iPusnas. Bentar, saya izin screen ya. Sudah terlihat ya? Terlihat. Baik. Ya, baik. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, aplikasi iPusnas ini adalah memfasilitasi koleksi digital buku ya. Ingat buku ini ya, bukan yang lainnya ya. E-book iPusnas, iPusnas ya, bukan iPusnas. Nah, sama, kita membacanya seperti yang ada di tulisan iPusnas. Itu sebenarnya iPusnas ini adalah inovasi perpustakaan persembahan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, ini adalah inovasi baru untuk mendongkrak daya baca minatnya masyarakat Indonesia, biar yang punya tempat lokasi yang di pelosok pun, selagi ada jaringan internet,
bisa turut memanfaatkan dan menambah wawasan secara digital buku-buku yang diperlukan. Jadi iPusnas ini merupakan aplikasi digital dan juga dilengkapi dengan e-reader. E-reader ini selain di-download juga bisa dibaca, ya. E-pustaka ini adalah kumpulan koleksi digital, ya. E-booknya banyak sekali koleksi yang dipunyai oleh Perpustakaan Nasional yang dimana punya kerjasama dengan para penerbit dan para penulis-penulis yang bersedia koleksinya, karyanya bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Nah, iPusnas ini berbasis medsos, media sosial. Jadi bisa diakses di iOS, Android, ya. Jadi bisa juga dinikmati secara Windows maupun tablet, ya. Untuk kemana-mana jangan takut selagi Anda megang HP, ya, baik Android maupun iOS. Syaratnya supaya bisa pinjam dan baca. Jadi bukan baca, pinjam. Tapi kalau yang tadi Winsa e-library itu bisa baca walaupun tidak pinjam. Namun untuk di iPusnas ini pinjam dulu baru bisa baca. Nah, jadi kebalikannya ya. Karena prosesnya harus melalui download dulu. Jadi syaratnya smartphone berbasis Android, iOS ataupun desktop ya. Dan yang jelas ada jaringan internet, aksesnya. Ya, kalau bisa aksesnya yang kencang ya, biar sut-sut ya, tidak pakai apa menunggu. Mendaftar sebagai syarat utama agar bisa menikmati akses iPusnas. Jadi harus jadi anggota dulu. Nah, batas pinjamnya. Nah, ini kelebihannya di sini. Sebanyak yang mau dipinjam. Jadi kalau di Winsa Library dibatasi hanya 5 judul. Namun di sini bisa semau kita, mau pinjam semampu kita, 10, 11, 50 judul sekalipun dalam sehari disilakan kata pemilik ini ya, kata aplikasi ini. Namun batasnya durasinya mulai dari 3 hari sampai 7 hari. Nah, pengembaliannya bisa dilakukan sebelum batas akhir. Namun ketika melewati batas akhir, buku yang dipinjam itu akan kembali secara otomatis dan hilang dari rak pinjaman, rak buku ya. Fitur-fitur yang disediakan ya, ada profil. Profil ini menampilkan riwayat pinjaman kita. Kemudian bukunya bisa ditandai, kita membacanya sampai di mana. Nah, ketika ditutup, kemudian besoknya atau selang beberapa jam kemudian kita buka lagi, maka bisa dipanggil, bisa dicari sampai mana. Bahkan untuk menandai ini bisa beberapa halaman ya. Kemudian fitur berikutnya adalah notifikasi. Notifikasi ini berupa pesan masuk, bisa jadi ada yang komentari. Karena ingat ya, ini berbasis media sosial. Jadi ada yang komentari, ada yang malah kalau sudah selesai tolong saya dikabari. Nah, jadi bisa berjejaring sosial. Ini kalau kita lihat profilnya user maksudnya pemilik HP ya, pemegang HP. Di situ ada informasi, ada follower dan ada follow. Itu nanti bisa diklik ya. Kita punya follower, kita punya follow, punya pengikut berapa bisa di situ. Dan kita pun bisa mengikuti kalau yang kita punya atau mencari kenalan baru gitu ya. Kemudian fitur berikutnya ada riwayat peminjaman sama
ya. Di Linsa Library juga ada riwayat pinjaman. Kemudian, nah, koleksi kategori buku. Jadi ada kategori buku, ada kategori e-pustaka. Kalau kategori buku adalah koleksi buku-buku, ya, buku-buku tidak termasuk ke penerbitnya. Namun kalau koleksi e-pustaka ini bisa berkomunikasi dengan penerbitnya atau pemiliknya, pemilik karyanya, ya, buku. Nah, jadi dikasih fasilitas bisa berkomunikasi. Kemudian fitur berikutnya adalah ada rekomendasi atau berita pengguna, semua pengguna yang mau pinjam, yang baru pinjam, itu akan ada beritanya di sini. Di sini ya, ada beritanya. Bahkan kadang merekomendasikan, di sini ada fitur merekomendasikan. Kemudian rak buku. Nah, ini tampilannya rak buku. Di sini juga bagian sini akan kelihatan buku itu kurang berapa hari mestinya dikembalikan. Di situ ada yang banyak. Fitur berikutnya adalah notifikasi, hampir sama ya tadi. Jadi ada berita masuk, ada sapaan dari pengguna yang lain, fitur sapa. Nah, di mana harus mengunduh aplikasi iPusnas? Yang jelas kalau pengguna Android atau iOS, maksud saya pemegang HP ya, yang jelas lewat Play Store untuk Android, App Store untuk iOS. Untuk yang berbasis Windows, ya, bisa mengunjungi web laman www.ipusnas.go.id ya, untuk pengguna versi Windows, tablet juga. Kemudian kita kupas yang Android ya. Nah, silakan buka Play Store, kemudian ketik iPusnas, nanti akan muncul di paling atas. Lakukan install di situ. Nah, ketika melakukan instalasi, ada sejumlah notifikasi permisi, minta izin. Nah, izinkan ya. Jadi ada beberapa kali minta izin, jadi harus diizinkan, jangan sampai ditolak, nanti tidak sempurna instalasinya. Nah, di sini registrasinya sangat mudah, ada dua pilihan dengan cara melalui akun Facebook, kemudian satunya lagi bisa melalui email ya, email. Kebetulan saya menggunakan Gmail, namun saya lebih ringkasnya lebih memilih ke Facebook ya, jadi saya memilih lewat akun Facebook. Kemudian setelah dipilih, nanti di atas akan muncul notifikasi Anda login ke iPusnas. Namun setelah muncul ada notifikasi terbaru yang paling depan, Anda belum terdaftar. Nah, mulai dari notifikasi ini Anda disilakan melakukan registrasi dengan mengisi identitas profil. Setelah melalui pengisian data, klik lanjutkan sebagai akun di Facebook, sama ya. Jadi ketika memakai registrasi dengan akun Facebook, maka passwordnya sama dengan akun Facebook. Begitu juga kalau registrasinya malah memakai email, ya, passwordnya juga sama ketika Anda login email, ya, jadi sama. Ketika berhasil, maka tampilannya langsung seperti ini. Nah, ini tampilannya ya. Oke. Selanjutnya saya izin share juga. Oke. Ini terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Di sini saya sudah melakukan instalasi iPusnas dan sudah mendaftar. Ini hasil instalnya. Kita buka. Oke, lanjut.
lanjut, nah, mulai. Nah, ini tampilannya. Untuk tampilan pertama bisa berubah selama kita menutup dan membuka lagi, atau kita tarik ini ke bawah, kita lepas, nanti tampilannya berubah ya. Jadi setiap kali tutup dan dibuka nanti akan berubah tampilannya. Ini kategori buku ya. Ada kategori e-pustaka sebelahnya. Kemudian yang ini ada, ketika minta ini gunakan aja sesuai yang sudah kita pakai untuk registrasi. Nah, nanti akan terbuka lagi. Biasanya beberapa saat biasanya dimintai kepastiannya. Kita ulang, ini kategori e-pustaka yang mana ini koleksi-koleksi yang berhubungan dengan penerbitnya atau penulis tokoh ya. Kemudian satu lagi sebelahnya ini berisi informasi, ada pengguna lain yang merekomendasikan atau berita pengguna lain itu ada yang baru menambahkan buku. Kemudian sebelahnya ada rak buku. Nah, ini pinjaman buku. Kebetulan yang sudah saya pinjam ini ada 5 ya. Oke, kita ke awal. Kita ke awal kategori buku. Nah, kategori buku ini kita bisa mencari buku dengan cara pencarian. Ini ada tanda loop ya. Tanda loop, kita klik. Nah, penelusuran ini masih ada pilihan, penelusuran koleksi, penelusuran e-pustaka, atau penelusuran pengguna. Pengguna apa? Sesama pengguna. Jadi kalau kita ada yang kenal pengguna, kita cari namanya di sini akan ketemu. Misalnya koleksi ya, kita pilih secara simpel, misalnya Saintek. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, akan muncul pilihan kata yang judulnya berhubungan dengan Saintek. Nah, bisa kita pilih ya. Nah, sangat simpel. Kita klik misalnya salah satu strategi jitu. Oh, kita pilih ini aja. Misalnya. Nah, tampilan pertama ada pilihan pinjam, ada penjelasan kopinya berapa. Bukunya ini ada berapa eksemplar? Ada 29 kopi ya. Kemudian besarnya file ini berapa mega. Nah, kita bisa pilih. Oh, ternyata filenya besar, bisa ganti lagi. Nah, kalau ingin tahu sinopsisnya ini buku tentang apa sih? Nah, di sini, di sebelah sini ada tanda panah lebih besar ya. Diklik untuk membaca sinopsis yang telah disediakan. Nah, seperti ini. Untuk kembali, bisa klik arah panah yang ada di pojok atas sebelah kanan. Nah, back lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita coba tes yang ini, nah, kita ganti ya, misalnya politik, kebetulan politik tidak ada. Jadi begini, tidak setiap yang kita cari di koleksi itu ada di e-pustaka ya. Jadi e-pustaka ketika saya lihat koleksinya lebih banyak yang ada di koleksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat status ya buku yang kita pinjam, kita masuk ke rak ya, kita masuk rak yang sudah kita pinjam.
di bagian bawah itu ada titik 3 dan ada bulatan hitam grey, bulatan grey info ya. Info ini kalau kita tombol akan memberikan informasi buku ini masih 5 hari ya, statusnya masih bisa 5 hari untuk dibaca. Kemudian untuk titik 3 ini sebelahnya, kalau kita klik ini ada pilihan berbagi ya, dibagikan ke siapa? Ke teman yang belum punya atau yang sudah punya ya. Nanti dengan cara dibagikan, rekomendasi atau kembalikan. Jadi ketika mau kembali, klik kembali, mau dibagikan, misalnya saya praktekkan bagikan ini ya. Klik bagikan, nanti ada pilihan di media sosial. Bisa ke Facebook atau ke mana yang kita punya media sosial ya, Twitter atau ke WA bisa. Ini saya coba kepilih ke Bu Saminda. Tidak apa-apa Bu Saminda ya. Nah, kita pilih share. Nah, nanti Bu Samida kalau sudah punya aplikasi Ipusnas otomatis bisa membaca langsung. Tapi ketika yang bersangkutan kita kirimi belum punya aplikasi Ipusnas, maka mau tidak mau harus daftar. Istilahnya paling tidak memberikan informasi bahwa ada aplikasi yang bisa dipakai dan dibaca pinjam secara gratis seperti itu. Kemudian kita klik. Oke, seperti ini ya. Ini tampilannya. Oh, ini kebetulan sudah saya kasih tanda. Ya, saya nyampe membacanya sampai mana. Di pojok yang tidak tampil ya? Enggak. Nah, terus, nah. Saya ulang lagi. Ini ada. Ada kendala ini. Bentar. Oke. Oke. Sudah. Izin screen lagi-lagi ya. Tampil ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah tampil, Pak. Oke, saya ulangi lagi. Saya kembali gerak. Saya buka lagi. Nah, ketika sudah tampil, sebentar ini belum di-download, saya download dulu ya. Oh, lama ini. Coba saya cari yang sudah saya, ini sudah saya buka. Oke. Sudah saya pilihkan yang ini. Kalau ada banyak keterangan nanti penjelasannya lebih banyak. Oh, gitu. Nih.
sambil menunggu download ya. Di sini bagian bawah ini ada fitur ya. Kita buka yang angka 8 ini tentang apa? Nah, ternyata tentang informasi pengguna-pengguna yang antri untuk meminjam koleksi ini. Nah, jadi di sini dimunculkan informasi pengguna-pengguna yang sedang antri. Jadi ketika mau pinjam ternyata posisinya antri. Jadi tadi kan ketika saya download kan ada tulisannya ini pinjam ya. Ini posisinya kalau sudah banyak yang minjam, kalau kita paksa akan muncul antri. Itu berarti stoknya sudah habis karena sudah banyak yang minjam ya. Kemudian untuk yang bagian tengah ini yang 505, kalau kita klik memberikan informasi statusnya yang sudah pernah pinjam, yang sudah pernah meminjam judul buku ini tadi. Jadi seperti itu. Kemudian yang sebelah pojok kanan bawah kiri ini ya, yang angka 4 ya. Nah di sini ulasan-ulasan buku dari pengguna tentang judul buku yang sudah pernah dipinjam ini, ya, yang pinjam atau bahkan yang hanya iseng untuk mengomentari bagus atau kenalan gitu. Kemudian kita klik baca untuk membacanya. Ya. Untuk membacanya kita bisa mengganti mode, cara melipat, cara membalik dari halaman ke halaman di bagian pojok bawah. Tuh, nggak kelihatan lagi. Bentar. Kelihatan ini Pak. Ya. Saya klik baca lagi ya. Baik. Masih hitam ya Pak layarnya. Iya. Terkendala sinyal ini ya. Dari yang lain nanti sudah bisa dibaca ya. Wah, ini terkendala. Saya nggak bisa nampilkan. Ada kendala ini sinyalnya. Padahal di sini lancar ini. Ini statusnya download. Ini statusnya download. Dan tinggal mengambilkan kok tidak mau. Oke. Oke, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, karena terkendala ini ya, apa ini? Mungkin resolusi ya. Tadi bisa lancar. Coba saya tutup lagi. Saya buka lagi. Mau ya. Masih belum terlihat ya Pak? Iya, nggak bisa terlihat. Ya. Pak Nasir, permisi. Ya. Ini di kolom chat ada peserta yang ini Pak, ngecat seperti ini. Permisi Pak, waktu dibuka bukunya memang tidak terlihat, soalnya kebijakan dari Ipusnas tidak bisa menampilkan tangkapan layar. Seperti itu. Kira-kira bagaimana Pak? Baik.
kalau begitu coba saya beralih ke versi Windows ya. Bentar. Ya, baik Pak. Ya, bisa jadi ya. Tadi sebenarnya saya mau ngomong. Jadi Bapak Ibu adik-adik sekalian, yang jelas di Ipusnas ini peminjaman buku terserah mau berapa puluh yang mau dipinjam. Namun ketika kita membacanya dari pihak Ipusnas tidak diperkenankan melakukan copy paste. Jadi tidak disediakan fitur untuk copy paste atau menangkap layar, screenshot ya bahasanya ya. Jadi memang tidak disediakan. Oke, saya lupa tadi saya mau mengatakan. Jadi Iya, Pak. kalau Unsa Library itu Rata-rata buku, kalau itu mulai jam kalau Unsa Library sampai jam 11. itu malah Jam 11 sampai disediakan jam 11 nggak fiturnya salah. untuk copy paste. Oke. Mohon kepada para Maka peserta untuk memute ini ya, untuk menonaktifkan audionya. Nah, Oke, silakan Pak Nasir untuk dilanjutkan. oke, kita tunggu prosesnya. Oke, izin share. Izin share. Nah, ini versi Windows ya. Versi Windows ya. Jadi ini beranda. Nah, kita klik karena kita sudah login, kita klik. Kemudian koleksi bisa. Di koleksi ini kita bisa pilih secara genrenya, kategori dengan klik tanda titik 3 di atas pojok kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa pilih kategori yang kita inginkan. Kemudian sama juga dengan e-pustaka ya. E-pustaka juga kita dikasih kategori pilihan. Ada semua, ada khusus, pemerintah, ada sekolah, ada toko, ada umum ya. Khusus misalnya tampilannya seperti ini kalau khusus. Nah, ada penerbit, Perpusnas Press, Coca-Cola, Bridge ya. Ada pojok baca, koleksinya 518, Perpus Press, koleksinya 360, nah seperti ini. Kalau yang ini koleksi, coba kita klik, misalnya yang olahraga. Nah, internetnya. Oke, ini tampilannya kategori agama, jadi banyak. Cuma kita tidak bisa menghitung ya, karena ini tidak disediakan nominal jumlah ya. Nah, tapi bisa ada informasi di sini ya. Nah, karena tadi saya sudah pinjam, coba saya buka dari sini. Percobaan ilmiah untuk anak. Kelihatan ya? Terlihat Pak. Oke, saya besarkan. Nah, seperti ini.
Di sini disediakan daftar isi, ya, kolom daftar isi. Misalnya langsung kita menuju ke bagian keempat, membuat kompas sederhana. Nah, seperti ini ya. Di sini sebelahnya touch, ya. Ini ada bookmark. Bookmark ini maksudnya adalah kapan kita memberi tanda pada halaman tertentu. Misalnya ini untuk memberi tanda halaman ini di pojok kanan tangan ya, kanan layar saya ya. Di sini ada seperti pita. Nah, kita klik akan hidup warnanya. Kalau kita klik lagi akan hitam. Nah, posisi hidup ini memberi tanda. Boleh kita back. Oh. Mantap ya. Wah, mantap ini. Nah, lagi-lagi macet, maaf. Oke, sebenarnya seperti itu ya. Jadi aplikasi yang ditawarkan oleh Ipusnas dengan aplikasi yang kita punyai Winsa Library sebenarnya sama-sama bisa dibaca, diakses secara gratis ya. Hanya saja di Ipusnas dikasih tambahan berbasis media sosial, jadi bisa berbagi, bisa saling minta pendapat, ngasih ulasan, atau perkenalan ya sesama pengguna. Namun kekurangannya tidak bisa di copy paste ya. Sebenarnya bisa dilakukan copy paste ya, tapi yaitu tadi dengan bantuan pihak ketiga atau keempat atau kelima. Jadi bisa dilakukan. Kira-kira dikasih tahu salah satunya cara supaya bisa mengakses teksnya bagaimana? Sebenarnya di Google banyak tips juga, banyak cara juga. Ini kebetulan saya harus melakukan ini ya. Kendala. Jadi yang jelas tidak bisa di copy paste ya, tidak, karena tidak mengizinkan, termasuk screenshot. Dari saya sekian dulu ya, mungkin disambung dengan pertanyaan-pertanyaan, atau nanti kalau ada yang misalnya penasaran supaya bisa melakukan copy paste, nanti saya mencoba untuk praktekkan ya. Saya kembalikan ke moderator untuk menyingkat waktu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya Bapak Abdul Nasir SPDI. Tentunya sangat bermanfaat sekali. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kendala teknis. Tapi Bapak, Ibu, dan Sobat Winsa yang hobi membaca buku tentunya dapat langsung praktek dengan cara mendownload aplikasi Winsa e-Library milik Perpustakaan Winsa dan aplikasi Ipusnas milik Perpustakaan Nasional. Ya, tentunya membaca buku menjadi lebih mudah karena dapat diakses melalui handphone. Dan aplikasi ini sangat membantu ya, karena lebih praktis, karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun karena cukup dengan menggunakan handphone. Biasanya Sobat Perpustakaan Winsa yang milenial ini pasti suka dengan aplikasi yang praktis-praktis seperti ini ya.